Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Abdul Rahman, mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dari program studi manajemen zakat dan wakaf akan menyampaikan sedikit materi tentang pendekatan dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Ya, jadi kami membuat video ini guna memenuhi tugas UTS mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang diampu oleh Pak Ulil Arham SEMSI. Ya, jadi di sini kami tidak sendirian. Kami ditemani oleh rekan kami, yang pertama Mas Asfiahani Ibnu Amrullah, yang kedua Mbak Naila Nur Fadila, yang ketiga Mbak Safira Pratiwi, dan yang keempat Mbak Sofia Sabrina. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendekatan konvensional atau yang disebut dengan pendekatan mekanis oleh Haid Rahman Ranu Pandojo dan Zuhaid Husnan, menggambarkan cara manajemen dalam mengelola sumber daya manusia atau SDM sebagai faktor produksi semata. Dalam perspektif ini, SDM dianggap mirip dengan mesin yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan atau perusahaan. Ketika SDM tidak lagi dianggap produktif, mereka dapat digantikan atau diabaikan tanpa memperhatikan harkat dan martabat manusia. Menurut Ranu Pandojo, pendekatan mekanis dapat mengakibatkan 4 kondisi yang merugikan bagi SDM, yaitu yang pertama, pengangguran teknologis. Mekanisme menyebabkan penggantian pekerja manusia dengan mesin, mengakibatkan pengangguran. Namun ini juga menciptakan peluang baru dan tuntutan untuk SDM yang lebih berkualitas. Yang kedua, ketidakamanan ekonomis. SDM merasa tidak aman karena kapan saja bisa kehilangan pekerjaan dan penghasilan, terutama dengan adanya penggantian mesin. Yang ketiga, organisasi pekerja. Karyawan membentuk organisasi pekerja untuk melindungi hak-hak mereka dari tindakan sewenang-wenang oleh manajemen. Yang keempat, penurunan kepuasan kerja. Pembatasan dalam pekerjaan dan kurangnya kebebasan mengakibatkan penurunan motivasi dan produktivitas serta masalah psikologis seperti kekecewaan dan frustasi. Pendekatan konvensional atau mekanis ini mengarah pada hilangnya kebanggaan dalam bekerja yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas, produktivitas, dan kepercayaan masyarakat pada perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan harkat dan martabat manusia dalam pengelolaan SDM, serta memberikan ruang bagi kreativitas dan motivasi karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan organisasi secara keseluruhan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, selanjutnya yaitu pendekatan paternalistik. Ciri-ciri pendekatan ini melibatkan pada perlakuan pribadi dan pertimbangan ekstra terhadap para karyawan. Manajemen dipandang sebagai sosok ayah yang melindungi karyawan dan memberikan berbagai program pelayanan, fasilitas, dan tunjangan. Namun, pendekatan ini juga dapat menyebabkan karyawan menjadi manja dan bermalas-malasan dalam bekerja sehingga berdampak negatif
terhadap produktivitas dan keuntungan perusahaan. Implikasi sumber daya manusia menjadi dampak dari pendekatan paternalistik, yaitu karyawan menjadi bergantung pada perusahaan dan kurang mandiri. Mereka mungkin kehilangan motivasi untuk berkembang dan mengambil inisiatif. Selain itu, pendekatan ini juga dapat menghambat pertumbuhan inovasi dan kreativitas. Pendekatan sistem sosial atau modern. Ciri-ciri pendekatan ini memandang perusahaan sebagai suatu sistem yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks. Pendekatan ini menyadari bahwa pencapaian suatu organisasi tidak lepas dari kontribusi seluruh pemangku kepentingan, terutama sumber daya manusia dan pemangku kepentingan eksternal seperti masyarakat dan pemerintah. Fokus pendekatan ini adalah hubungan yang harmonis, saling menghormati, dan saling membutuhkan. Dampak sumber daya manusia dari pendekatan ini yaitu menekankan pada kepuasan kerja karyawan dan pemangku terhadap kewajiban dan tanggung jawab setiap individu dan kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Komunikasi yang baik formal maupun informal, membantu karyawan merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses mengambil keputusan. Pendekatan ini meningkatkan motivasi, kinerja, dan kepuasan karyawan dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan. Memahami karakteristik dan dampak pada masing-masing pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk memilih pendekatan yang selaras dan nilai yang positif pada karyawannya. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri dari beberapa tahap yang penting. Tahap pertama adalah pembentukan, di mana organisasi merencanakan dengan hati-hati kualifikasi individu yang sesuai untuk pekerjaan tertentu. Jika kualifikasi individu ditetapkan dengan baik, organisasi akan menghadapi kesulitan dalam mencapai tujuan mereka. Untuk tahap yang kedua adalah pengembangan, di mana organisasi memberikan treatment kepada sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Setiap individu yang masuk ke organisasi harus dikembangkan sesuai dengan tujuan dan arah perkembangan organisasi. Tahap yang ketiga adalah motivasi, di mana organisasi memberikan teknik motivasi yang sesuai dengan kebutuhan individu. Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda, dan organisasi harus memastikan bahwa motivasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan individu untuk mencapai tujuan organisasi. Tahap terakhir adalah pemeliharaan, di mana organisasi menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif agar anggota organisasi dapat mencapai prestasi kerja yang terbaik. Pemeliharaan ini mencakup rekrutmen, seleksi, dan proses perkembangan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Fungsi manajemen yang selanjutnya itu ada fungsi manajemen menurut Edwin, yang terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Fungsi ini itu melibatkan penentuan program kerja yang akan mendukung pencapaian perusahaan. Tujuan perencanaan ini merupakan langkah awal dalam manajemen dan melibatkan identifikasi tujuan, penentuan strategi, dan pengembangan rencana tindakan. Yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing. Fungsi ini itu melibatkan pembentukan struktur organisasi yang menghubungkan pekerjaan, karyawan, dan faktor-faktor lainnya. Tujuan ini merupakan untuk menciptakan kerjasama yang efektif antara anggota tim dan memastikan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Yang selanjutnya itu ada pengarahan atau directing. Fungsi ini terdiri dari staffing dan leading. Staffing ini melibatkan penempatan orang-orang dalam struktur organisasi, sedangkan leading ini melibatkan pengarahan sumber daya manusia agar karyawan bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pengarahan ini bertujuan untuk memotivasi karyawan dan mencapai hasil yang diinginkan. Yang terakhir itu ada pengawasan atau controlling. Fungsi ini melibatkan pengaturan semua aktivitas agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini digunakan untuk memantau kinerja, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Terima kasih.